silakan masuk. Makasih, Bu. Iya, silakan duduk. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, ada yang bisa dibantu? Jadi saya di sini mau konsultasi sama Ibu. Kalau mau konsultasi, sebelumnya boleh tahu Ibu dengan siapa dan dari mana? Saya Afifa Sawalideni. Saya tinggal di Padang dan saya seorang mahasiswa. Viva, perkenalkan Ibu namanya Rifa Fidiani, bisa dipanggil Viva, dan Ibu juga berasal dari Padang. Nah, sebelumnya apakah Viva sudah pernah melakukan konseling? Belum sama sekali. Belum, nanti Viva belum tahu sama sekali tentang konseling. Belum sih. Nah, sebelum itu Ibu akan jelaskan dulu apa itu konseling. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu contohnya seperti Ibu, kepada seorang konseling atau klien, itu apa? Di mana membantu klien tersebut menuntaskan masalahnya dengan kemampuan klien itu sendiri. Nah, di dalam konseling itu ada asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana apapun yang Afifah bicarakan di sini itu akan terjaga rahasianya dan tidak akan dibeberkan kemana-mana pun. Nah, lalu ada asas keterbukaan. Nah, di sini memang Afifah diminta untuk menyampaikan secara terbuka apa yang Afifah alami, apa yang Afifah rasakan, apa yang Afifah pikirkan. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Jadi Afifah sukarela untuk datang ke sini untuk bercerita mengenai masalah yang sekiranya menghambat atau mengganggu Afifah. Bagaimana bisa kita mulai dengan konselingnya? Bisa. Ya, kira-kira apa nih yang bisa Ibu bantu dari Afifah? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya merasa terbebani sama tugas kuliah. Terbebani dengan tugas kuliah gitu. Kedengarannya berat ya kalau tugas kuliah. Terima kasih sudah jujur untuk ngomongin itu di awal gitu. Sebelum masuk ke inti masalahnya, Ibu apa sih yang bikin kamu merasa kesulitan dalam pengerjaan tugas kuliah? Saya merasa kesulitan dalam kuliah itu waktu bikin tugas pengantar psikologi. Tugas pengantar psikologi. Iya. Nah, itu di mana kesulitan yang kamu rasakan ketika mengerjakan tugas itu? Jadi waktu itu ada tugas proyek pengantar psikologi, di mana tugasnya itu mewawancarai sivitas akademik kampus. Nah, terus sebenarnya itu tugasnya kan kelompok, cuma kata bapaknya nggak apa-apa individu, kelompok pun juga nggak apa-apa. Kita memilih individu kan. Nah, terus kita memilih individu karena teman Viva yang lain udah ada kelompok, terus yang lain juga udah bikin sebelumnya, Viva juga belum bikin. Nah, ternyata kata bapaknya wawancaranya boleh selain sivitas akademik, boleh teman, boleh orang tua, boleh orang asing, boleh terserah. Topiknya yang penting tentang pengalaman kerja. Nah, terus deadline tugasnya itu Senin kemarin. Iya, Viva kan sering menunda tugas. Jadi baru bikin Jumat kemarin tuh, Jumat sebelumnya. Nah, Viva akhirnya memutuskan untuk mewawancarai teman Viva, dimana dia sebelumnya dia kan nggak PR, jadi pernah punya pengalaman kerja sebagai guru SD dan guru ngaji. Jadi Viva wawancara dia, terus divideoin, terus dibikin laporannya. Nah, masalahnya
pas pada bikin laporan wawancaranya, tiba-tiba laporannya itu hilang, nggak bisa dibuka. Disitulah letak terbebaninya, stresnya. Udah capek-capek bikin laporan, dia malah hilang gitu kan. Terus pada akhirnya kayak males banget, jadi Pak ya udah main sosmed, tidur-tiduran, mesen-mesan. Sampai akhirnya deadline-nya hari Senin baru Pak kerjain. Jadinya dia telat proyeknya, pengumpulannya. Jadi Afifah Ya, punya baru. tugas yang deadline itu Senin lalu, Senin kemarin. Terus Afifah sudah mengerjakannya di hari Jumat sebelumnya. Iya. Tapi ada kendala, tugasnya itu laporannya hilang. Iya, nggak bisa dibuka tiba-tiba. Tiba-tiba, dan itu membuat Afifah menjadi terus asa untuk mengerjakannya. Iya. Lalu di mana di hari deadline pengumpulan, di sana Afifah mengerjakan laporannya kembali gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi di situ, tapi di sana Afifah juga malah di sana malas-malasan, mulai hilang semangat ya Iya, jadinya. nggak Malas-malasan, motivasi. sosmed, nggak ada motivasi gitu. Iya. Terus berarti dari Senin itu dikumpulnya jam berapa tuh biasanya? Jam 00 sih. Oh berarti Iya. malam. Vivanya Sebelum hari Selasa. baru mulai ngerjain lagi setelah Isya. Bener, setelah Isya. Berarti hanya beberapa jam sebelum Iya. jelang deadline. Jadinya telat entah 1 jam lebih gitu. Jadi ini mengakibatkan Afifah pengumpulan tugasnya menjadi terlambat. Iya. Ya. Jadi jeda antara niat dan tindakan ini berapa lama dari Afifah berniat untuk mengerjakan tugasnya sampai ada tindakan untuk mengerjakan tugasnya, kira-kira berapa lama? Sebenarnya dari semenjak laporannya udah hilang tuh udah nggak niat lagi, males jadinya bikinnya kan. Tapi karena ini demi nilai, terus kita bikin lagi deh malam Seninnya. Jadi Ya walaupun ujung-ujungnya udah telat. ada unsur keterpaksaan ya ketika Iya. mengerjakannya gitu. Terus berarti lama juga ya dari semenjak laporannya hilang sampai dikerjakan lagi, itu jedanya lumayan lama, sampai beberapa hari ya. Iya. Iya. Soalnya memang ada tugas kelompok yang lain, tugas makro gitu. Dimana aku bikin PPT kan untuk kelompok, belum zoomnya gitu. Jadi lumayan sibuk juga. Jadi karena ada tugas-tugas lain, Iya. jadinya ini terlupakan tugasnya Iya. gitu. Kayak ditunda dulu. Soalnya memang dosennya juga santai. Kita ada biasanya juga santai. Iya. Jadi ketika Afifah sadar nih ini ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama. Misalnya itu untuk pengerjaan tugasnya ternyata membutuhkan waktu, sedangkan Afifah baru memulai lagi bikin laporannya setelah Isya gitu kan. Apa yang Afifah rasain saat itu? Rasain yang mana? Perasaannya ketika ternyata udah diburu deadline, aku baru ngerjain ini gitu. Jujur sih takut ya, panik karena baru setelah Isya baru bikin laporannya lagi. Dimana kan bikin laporan tuh butuh makan waktu, belum kalimat-kalimatnya, ngerapiinnya, belum uploadnya gitu. Jadi kan kadang Smile pun kalau malam itu error. Iya. Jadi kayak ada perasaan panik dan takut gitu. Itu wajar ya ketika deadline-nya sudah mepet gitu. Terus apa yang Afifah lakukan waktu kayak panik, udah mau mepet nih deadline-nya gitu? Apa yang Afifah lakukan? Aku sih yang penting bikin aja deh laporannya. Walaupun telat, pokoknya kirim aja deh, nggak apa-apa. Jadi kayak walaupun deadline-nya udah ini, tapi yang penting kerjakan gitu ya. Yang penting selesaikan, mau telat atau tidak, yang jelas kumpul gitu. Terus waktu panik itu Afifah ada nggak melakukan atau mencari distraksi biar agak lega, tapi malah bikin atau hanya fokus mengerjakan tugasnya aja sampai selesai, atau ada mencari hiburan lain gitu, karena udah perasaan panik, stres juga gitu. Aku sempat nyari hiburan lain sih, kayak nonton YouTube, scroll IG gitu,
biar nggak suntuk amat, soalnya kan kalau bikin laporan tuh terus fokus ke laptop tuh kan mata juga sakit. Jadi aku distract-nya mungkin nonton YouTube, terus kadang juga ngobrol-ngobrol sama teman kos. Lalu selain dari tugas yang tadi pengantar psikologi tadi itu, ada tugas lain nggak yang sering Afifah tunda? Akuntansi sih, tapi aku ngumpul tugas akuntansi nggak pernah telat sih, cuman sering nunda. Iya, waktu pengumuman akuntansi itu kan biasanya 5 hari lamanya. Nah, sebenarnya udah bisa diangsur dari hari pertama, hari kedua. Aku malah bikin ya di hari terakhir. Kayak gitu, jadi dikasih waktu 5 hari, padahal bisa mengerjakannya Iya. tapi di saat hari ini dikumpulkan, di saat itu juga mengerjakannya. Iya. Jadinya lumayan terkejar-kejar sih bikinnya. Soalnya akuntansinya kan lumayan susah juga. Jadi tadi ada 2 hal nih tugas yang teknis tadi itu kayak laporan, terus sekarang tuh tugas yang butuh konsentrasi ya kayak Iya. akuntansi kan memang butuh konsentrasi ya. Terus dan kedua-keduanya tuh tertunda gitu. Kira-kira tuh apa alasannya menundanya itu gitu? Alasan menundanya mungkin karena aku merasa deadline-nya kan masih lama. Jadi kayak aku merasa santai, jadinya juga telat bikin tugasnya. Jadi di hari terakhir bikin tugasnya. Merasa nih waktunya masih banyak lagi kok gitu ya untuk mengerjakannya, ya udah santai aja dulu gitu Ya ya. sebenarnya Diva cukup merasa bersalah sih sama diri sendiri. Kenapa harus menunda tugas gitu? Padahal kan waktunya panjang waktu itu, bisa dikerjakan di hari pertama, hari kedua. Jadi ketika sudah tugasnya itu udah deadline terus ternyata udah telat gitu, jadi kita juga ada merasakan perasaan bersalah ya karena Iya. nggak bisa mengerjakannya tepat waktu gitu. Jadi kalau misalkan kan udah merasa bersalah dan itu juga mengganggu mood belajar. Iya sih. Ya, Jadi naik turun. jadi kalau misalkan moodnya masih bad mood nih untuk mengerjakan, jadi itu apa yang aku lakukan? Aku biasanya kalau bad mood ngerjain tugas, ya udah nggak usah ngerjain dulu, kayak mungkin cari hiburan dulu, nonton atau keluar gitu, pergi sama teman untuk cari angin untuk naikin mood. Kadang juga aku bikin tugas di luar sih. Mengerjakannya di luar bareng teman-teman gitu ya. Terus ke nilai akademik Afifah ada pengaruhnya nggak dari sekarang yang sering menunda tugas gitu, sulit mengatur waktu gitu? Ada sih, nilai kok jadi ya turun sepertinya. Nilainya jadi turun ketika melihat nilai, oh ternyata nilainya turun, itu tuh perasaan pertama yang muncul itu apa? Tentunya perasaan bersalah, karena di semester ini Viva terlalu santai ya daripada semester sebelumnya, jadinya ya nilainya juga turun. Jadi kayak ada perasaan bersalah karena nilainya turun gitu. Terus dengan teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada perasaan saya jadi nggak pede nih gitu karena nilainya jadi turun, itu ada yang muncul? Ada sih, aku jadi merasa apa ya istilahnya, nggak percaya diri juga, merasa kayak di bawah mereka. Merasa nggak percaya diri, habis itu merasa di bawah dari mereka lagi gitu ya, setelah sudahlah tadi itu mengerjakan tugas dalam waktu, terus merasa gagal juga, merasa nggak percaya diri juga gitu. Jadi di sini nih dapat Ibu rangkum ya, ada pola yang terjadi itu kamu
merasa berat, takut salah, terus juga terus waktunya juga mepet, terus panik, mengerjakan tugasnya juga terburu-buru, terus hasilnya nggak maksimal, terus merasa gagal, terus juga makin males ya ngerjakan tugas berikutnya. Nah, kira-kira yang ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai nggak dengan apa yang kamu rasakan dan kamu alami? Udah Sesuai ya gitu, pas banget gitu. Menurut kamu nih di titik mana biasanya kamu bisa memutuskan untuk nggak menunda tugas lagi? Contohnya kamu tuh merasa oh ini harus saya kerjakan sekarang. Di titik dimana aku kan dapat keep kuliah, jadi mungkin aku sadar untuk selalu mempertahankan nilai IPK ini biar nggak turun. Soalnya jika turun nanti juga berdampak ke beasiswa. Jadi karena Afifah kuliahnya juga ada beasiswa ya gitu, jadi kalau misalkan kuliahnya turun jadi mempengaruhi gitu ya. Iya. Terus ketika mengerjakan tugas nih, kapan sih waktunya biar Afifah oh ini harus sekarang nih saya bukan oh ini harus dikerjakan sekarang ini juga gitu. Ada waktu gitu. Aku sih seringnya bikin tugas malam sih Kak. Malam. Iya. Jadi bikin apakah malam ini kumpulkan besok, malam ini dibikin? Seringnya sih malamnya kumpul nanti. Malamnya kumpulnya nanti. Iya. Iya. Jadi di ujung waktu banget. Jadi ini motivasi Afifah untuk mengerjakan tugas ini di waktu yang pertama tadi itu karena kuliah, kan? Terus juga di waktunya deadline gitu. Baru di sana nih muncul semangatnya, motivasinya untuk mengerjakan tugas kuliahnya gitu. Iya, soalnya memang kalau bikin tugas di ujung waktu tuh kenapa kayak ada rasa tantangan gitu, nggak sih? Karena kita dikejar waktu gitu kan. Jadinya merasa naik gitu motivasi belajar. Jadi kalau udah di ujung-ujung waktu Aneh ya. Afifah merasa ada motivasinya di sana keluar, Iya. ide-idenya di sana keluar, Iya. gitu. Iya. Kalau bisa dilihat lebih dalam, apa yang bikin Afifah itu takut salah ketika mengerjakan tugas? Takut salah. Contohnya? Contohnya kayak misalnya salah nih kan kalau kayak akuntansi kan itu butuh konsentrasi yang Iya. tinggi. Takut salah input data gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada. Apalagi ketika deadline pasti udah buru-buru ya. Iya sih. Aku takutnya lebih ke nanti kan udah selesai tuh bikin tugas. Kadang aplikasi Smiley tempat ngumpul tugas tuh error di malam hari. Nah aku takutnya nanti waktu upload tugas dia nggak bisa. Sebenarnya waktu ngumpul tugas tuh aturannya yang nggak masih ada waktu, jadi kelewat gitu waktunya, jadi deadline. Jadi ketika deadline kan buru-buru, Iya. terus takut karena pengumpulannya juga online ya, takut aplikasinya error gitu, dan tugasnya juga butuh konsentrasi yang lebih mendalam ya gitu. Ada nggak pengalaman yang nggak enak yang bikin Afifah menjadi overthinking gitu? Pengalaman yang enak bikin overthinking. Yang nggak enak yang bikin jadi overthinking selama mengerjakan tugas. Mungkin waktu besoknya mau presentasi kali ya. Setiap mau presentasi aku biasanya emang deg-degan banget sih, kayak takut tampil salah gitu kan. Soalnya kan kita tampil di depan kelas, di depan dosen gitu ya. Jadinya aku takut dalam presentasi besok. Jadi ketika misalnya udah ketika deadline sekarang gitu terus berkumpul ternyata besoknya presentasi juga nih. Iya. Jadi itu merasa kayak cemas apa udah betul apa tidak. Iya. Gitu. Apalagi dilihat sama dosen dan teman-teman ya gitu. Nah kalau misalkan Afifah itu nggak menunda dan mengerjakan tugas 2 hari sebelum deadline, kira-kira apa yang berubah?
kira-kira kalau misalkan Afifah tuh ngerjakan nggak menunda tugasnya 2 hari sebelum deadline tuh udah dikumpul, kira-kira ada yang berubah nggak? Mungkin kalau aku ngumpul tugas 2 hari sebelumnya, mungkin aku jadi lebih tenang sih. Aku jadinya nggak terburu-buru dalam mengerjakan tugas gitu kan. Ada perasaan tenang, nggak buru-buru ya gitu. Sekarang kita coba kita fokus ke solusinya. Untuk 1 bulan ke depan, Afifah tuh berhasil mengatur waktu lebih baik gitu. Hal konkret apa yang bisa, yang mau Afifah lihat nih perubahan dari diri Afifah gitu? Kira-kira dalam 1 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan Afifah lihat yang berubah dari Afifah? Aku pengen merubah dalam hal manajemen waktu sih. Manajemen waktu. Iya. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau ada tugas deadline yang deadline-nya itu mungkin 1 minggu kemudian, aku akan berusaha bikin tugas setidaknya paling lama 2 hari sebelum deadline. Berarti itu 2 hari sebelum deadline, Iya. jadi tugasnya udah maksimal udah selesai gitu ya. Terus juga mungkin biasanya aku main medsos 3-5 jam sehari. Aku harus kurangin main sosmed itu sih. Gitu. Berarti Afifah sudah ingin nih untuk kedepannya itu Afifah mengerjakan tugas itu 2 hari sebelum deadline itu udah selesai. Iya. Mengurangi bermain medsos ya gitu. Iya. Kira-kira ada nggak hambatan terbesar kalau Afifah mau mulai tugas 2 hari sebelum deadline? Ada nggak kira-kira menjadi hambatannya? Hambatan saat mengerjakan tugas sebenarnya sih nggak ada ya. Paling hambatannya ya rasa malas itu sendiri. Katanya rasa malas itu sendiri ya gitu. Terus kalau misalkan kalau kita nggak lawan rasa malasnya langsung, tapi diakalin dulu nih lingkungannya, kira-kira apa yang bisa kita coba? Contohnya kan Afifah tadi itu sering tergoda dengan bermain medsos ya gitu. Iya. Kan berarti masalahnya di HP gitu. Iya. Kira-kira kondisi seperti apa nih yang bisa Afifah lakukan agar Afifah nggak pegang HP gitu? Sebenarnya cukup sulit ya, karena tugas itu kan berasalnya dikirim dari HP, materinya pun dari HP, ngumpulnya pun di HP kan. Sebenarnya di HP. Iya, mungkin solusinya biar aku nggak main HP terus, aku kayaknya harus cari teman belajar. Cari teman belajar. Iya, terus juga belajar di lingkungan yang bagus gitu, kayak mungkin gimana ya, di pantai mungkin ngerjain tugasnya. Afifah merasa kalau di pantai itu ngerjakan tugasnya tuh Iya, soalnya suasananya tenang. Suasananya lebih tenang dan itu membuat Afifah jadi relax. Iya. Mengerjakan tugas gitu. Itu strategi yang bagus gitu. Berarti Afifah ada memang punya keinginan untuk Afifah udah punya keinginan untuk merubah pola belajarnya, mengatur waktunya, terus Iya. mencari suasana yang lebih bikin Afifah nyaman untuk mengerjakan tugasnya gitu. Dan ini juga ya dengan tantangan yang dimana HP adalah godaan terbesar, tapi di HP itulah Materinya di sana, ngumpulinnya di sana, ngerjakannya di sana gitu. Dan itu tantangannya sangat-sangat Iya. rumit ya, karena 2 hal itu tuh ada di satu tempat Iya. gitu, di HP gitu. Tapi Afifah bisa ada keinginan untuk mencari suasana yang lebih baru gitu. Jadi rencana minggu ini Afifah mau di minggu ini ada berapa tugas yang akan deadline gitu? Ada tugas yang akan deadline di minggu ini? di minggu ini cuman 1 sih. Cuma 1. Terus selebihnya juga aku
tinggal UAS tinggal bahas di hari apa deadline-nya yang satu? Senin. Di hari Tugas Senin. kelompok. Tugas kelompok. Berarti Afifah sudah merencanakan untuk pengerjaannya? Sudah. Di hari apa? Nanti malam aku akan bikin PPT kelompok. Jadi nunggu makalahnya dulu dari anggota yang lain. Gitu. Jadi Baru dibikin PPT. Oh, jadi berarti hari ini Afifah masih punya 2 hari ya? Iya. 2 hari dengan hari ini untuk untuk mengerjakannya dan dikumpul hari Senin. Iya. Jadi sekarang sudah mulai mengerjakan gitu. Nah untuk kalau misalkan ketika merasa jenuh nih sedang ngerjakan tugasnya gitu, apa dan mengambil waktu untuk istirahat sebentar? Ada sih. Biasanya apa yang Afifah lakukan ketika istirahat sebentar itu? Istirahat sebentar. Aku nonton YouTube sih. Aku kan orangnya juga penggemar K-pop. Jadi kalau misalnya suntuk ngerjain tugas, jadi aku beralih nonton YouTube keseharian idol K-pop yang aku gemari. Terus juga kadang istirahat tidur siang. Tidur siang. Kalau misalkan kayak nonton dari K-pop yang Afifah gemari itu tuh berapa lama durasinya yang kita perlukan untuk refresh sejenak gitu saat mengerjakan tugas? Mungkin setengah jam atau sejam. Setengah jam atau sejam. Iya. Setelah itu Afifah akan lanjut mengerjakan tugas Iya. lagi gitu. Nah dari skala dari 1 sampai 10 nih, seberapa yakin Afifah bisa menjalankan rencana untuk pengerjaan tugas yang untuk minggu ini? Seberapa yakin? Iya, dari skala 1 sampai 10 seberapa yakin? 9. Sekitar Karena 9. ya aku kan berusaha bikin tugas dengan baik. Dan ini pun tugas kelompoknya tugas proyek akhir dari matkul penata makro. Jadi aku akan bikin tugasnya dengan semaksimal mungkin. Terus nanti juga ada presentasinya juga lewat Zoom. Gitu, berarti ini skalanya sudah dibilang mantap ya, karena udah di angka 9 itu sudah cukup tinggi gitu. Berarti ini udah berarti persiapan Afifah untuk mengerjakan tugas di minggu ini sudah sangat mantap juga ya. Udah mulai sadar. Sudah mulai sadar. Nah, berarti itu di angka 9 itu Afifah juga punya peluang besar kalau meleset. Kita evaluasinya kapan? Kan ini nanti Afifah minggu ini akan mengerjakan tugas. Kira-kira kapan ini kita akan evaluasi untuk membayar evaluasi bagaimana Afifah mengerjakannya di minggu ini? Kalau 1 minggu kemudian? 1 minggu kemudian, oke bisa. Berarti kita 1 minggu kemudian bisa bertemu lagi di sini ya. Nah setelah kita ngobrol panjang hari ini nih, apa satu hal yang penting yang bisa kita ambil dari sesi kita sekarang? Apa hal yang rasanya ini yang penting yang bisa kita ambil, ternyata saya harus seperti ini. Kita sadar kalau ternyata yang menjadi masalah itu bukan kemampuannya, tapi kebiasaan dari diri sendiri gitu. Kita sadar harus merubah kebiasaan Viva yang sering menunda tugas, malas-malasan gitu kan, harus dirubah juga. Berarti itu adalah insight yang sangat besar gitu, karena Viva menyadari itu dari pola yang kebiasaan yang Viva tanamkan dalam diri sendiri gitu, bukan kemampuan. Karena kalau misalkan dihitung kemampuan, sepertinya Viva bisa lebih dari itu ya gitu. Iya. Nah, gimana nih perasaannya setelah ngomongin ini? Ada perasaannya sekarang gimana setelah mengungkapkan semuanya dirasakan? Setelah mengungkapkan semuanya, Viva merasa lega sih karena udah mengeluarkan semua beban,
apa yang membuat Viva stres karena perkuliahan ini. Viva merasa lega karena sedang mencurahkan semuanya Berarti dan udah ada solusi juga. sudah ada solusi ya. Viva sudah berarti di sini Viva sudah merasakan lega bahwa apa yang menjadi beban pikirannya sudah terungkapkan, terus juga udah menemukan solusinya dari kemampuan Viva sendiri. Nah, jadi tadi sudah kita bicarakan Viva untuk komitmennya untuk dalam sisi konseling kita Viva di minggu ini tuh akan menyelesaikan tugasnya tuh minggu 2 sebelum pengumpulan deadline-nya. Terus berarti nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Nah, apakah di jam berapa kira-kira? Mungkin pagi Pagi saja. Iya. Nanti aku kan bisa ibu tunggu di sini lagi ya, ibu sekali di sini gitu. Ibu apresiasi banget nih keterbukaan Viva dalam Makasih, Bu. Dalam kerjasama hari ini gitu. Semoga Viva bisa mengatur waktu skillnya, bukan bakat tapi skillnya itu bisa dilatih dan ditingkatkan gitu. Viva juga sudah berhasil mengambil langkah awal untuk perubahan yang lebih baik lagi. Viva nggak sendirian, jadi minggu depan kita evaluasi lagi ya. Kalau ada yang darurat, Viva juga bisa menghubungi ibu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama Viva. Makasih ya, Bu. Iya sama-sama. Ya, hati-hati ya. Bu.